Ustaz sekalian nanya nih Ustaz nih. Tadi dengan hubungan seperti tadi, kebetulan anak saya masih 2 tahun nih punya bontot nih. Iya. Ada sentuhan fisik nggak yang perlu dilakukan secara intensif orang tua dengan anak gitu? Ya, pertama kita lihat dulu ya ayat Quran berbicara tentang stimulan anak di awal perkembangan surat An-Nahl ayat 78. Ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi ada 3 nih Allah sebutkan setelah bayi keluar dari dalam kandungannya. Nah, Ibu, yang pertama apa, Bu, nih? Apa? Pendengaran. Berarti pertama sering-sering bisik-bisik ke anak. Bisik-bisik itu salah satu tips mengakrabkan, dan Rasulullah selalu melakukan ini. Ya, jadi merasa sahabat itu spesial tuh karena dibisikin. Jadi kalau punya anak ada 5 nih tuh, agak Fatma. Jadi jangan gini, mama sayang sama kamu, itu nggak ngefek. Itu nggak ngefek. Nggak, copy paste gitu nggak bisa, select all gitu. Sayang kamu semua gitu kan. Yang benar tuh 1 dibawa keluar, papa sayang kamu, jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, itu yang membuat, padahal kita ngomong juga sama adiknya begitu. Dari mana dalilnya? Karena suatu hari Jabir, salah satu sahabat Rasulullah, dia bercerita di hadapan yang lain, suatu hari Rasulullah membisikkan sesuatu di telingaku. Dan aku tidak boleh menceritakan bisikan itu kepada yang lain. Sampai sekarang kita nggak tahu hadisnya apa. Ya kan ngeselin banget sebenarnya ya. Nggak tahu hadisnya apa sebenarnya. Tapi dia cuma memberitahu, Rasul itu memberi sesuatu buat aku doang. Nah itu penting. Maka terlihat stimulan nih. Yang kedua apa? Absar. Absar itu penglihatan. Maka stimulan penglihatan itu tampilan yang harus kita lihat ya sebelum sentuhan itu adalah wajah kita yang mengekspresikan emosi positif. Maka senyuman terbaik, wajah yang menyenangkan, karena ayat-ayat cinta Allah itu harus terekam di wajah anak lewat wajah orang tuanya. Jadi sebelum anak mengenal ayat Al-Quran berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, maka terjemahannya itu adalah wajah kita. Ibu yang selalu senyum, bapak yang selalu menunjukkan ekspresi kegembiraan, ya. Abaikan dulu baru saja ya datang debt collector, ntar dulu Mas Ari, ntar dulu ketemuan gitu. Biarkan kita ditusuk dari belakang kan kasarnya gitu ya. Anak nggak perlu tahu kalau tagihan utang lagi membengkak, saldo tabungan menipis, terus banyak ucapan maaf setiap KTM kan gitu, maaf saldo selalu berkurang kan gitu ya. Itu abaikan aja dulu. Ya, biar yang penting gitu ya. Nah itu penting karena anak dia tidak bisa. Dia belum memahami, dia nggak perlu dijelaskan bagaimana ekonomi lagi menurun, ya, inflasi lagi naik, dia nggak akan mengerti. Cukuplah kita memahami. Jadi ekspresi itu penting. Nah yang ketiga, afidah. Afidah itu dari kata jamak, dari kata fuad. Fuad itu emosi. Nah stimulan emosi ini terkait dengan sentuhan. Nah sentuhan itulah yang pertama untuk menunjukkan anak itu akrab dengan kita, telapak tangan inilah sentuhan yang harus sering. Pertama telapak tangan. Telapak tangan ini sensor jiwa. Nah, ibu-ibu mohon maaf, ibu coba salaman sama ini, salaman. Nah, ini tanda masih nyaman. Kalau ada ibu baru narik, tandanya ada yang merasa masih sungkan. Kalau orang akrab itu sampai nggak mau lepas. Saya kemarin. Makanya masalah gitu ya. Ini kenapa? Karena memang orang kalau nyaman, telapak tangan ini dia sensornya di sini. Dia nggak akan mau dilepas. Tapi kalau saya basa-basi lagi nggak nyaman, ada masalah tiba-tiba masalah, ya gitu. Ini nggak nyaman. Nah, anak kecil tuh kalau misalnya datang ke orang asing, ketemu tetangga itu jangan langsung dipaksa. Ini temannya mama yang baik banget waktu skripsi mama dibuatin ini. Salam. Tahu yang terjadi? Ibu-ibu sedang memutuskan sensor dia terhadap orang asing. Makanya pelecehan seksual terjadi dari anak yang dipaksa salaman sama orang yang baru dikenalnya. Nah, karena itulah dia hanya mau menyerahkan telapak tangannya sama orang yang diyakini baik. Jadi kalau misalnya baru nih, walaupun nih saya Ustadz, Mas Hari mau kenalin, ini Ustadz Benri, silakan salaman. Kalau dia nggak mau, biarin. Ya, ini temannya ayah, papa ya, temannya pipi. Silakan, nggak mau ya udah biarin. Dia sedang melakukan screening. Nanti lama-lama dia ngeliat, Ustaznya baik juga tuh. Tadi papa diongkosin 200.000 sama dia gitu. Nanti ditawarin. Matre juga anak itu. Gitu ya. Ustaz gitu kalau saya. Tiba-tiba anaknya lo handphone. Berapa nomornya telepon? Jadi pertama sering-seringlah menyentuh ini. Karena ini untuk memberitahu anak yang punya anak ABG siapa? Nah, ABG mau tahu kan? jangan-jangan. Ibu yang punya anak ABG pengen tahu kadar keakrabannya ketika dia salaman buru-buru, nah itu indikator. Ya, makanya nanti kalau pulang pegang telapak tangannya.
Mama tuh. Nah itu dulu. Nah kalau dia apa sih Ma? Nah, Itu indikator apa, Ustaz? indikator nggak nyaman. Heeh. Kalau dia nyaman, dia seneng diginiin, seneng dipegang, Nggak diusap. apa-apa tuh, misalnya kalau apa, ibunya sama anak yang cewek apa anak cowok, bebas? atau Sama gimana? aja, sama aja. Sama aja? Anak Oh. laki-laki dan anak perempuan tuh sensor, setiap manusia tersensornya di sini. Maka hipnotis menyentuh bagian ini dulu. Oh, Karena ini iya, sensor iya. di sini. Karena dulu saya termasuk konselor yang melatih diri untuk menangani anak-anak bermasalah di lapas. Saya melakukan ini. Jadi diberikan challenge waktu itu sama Ibu Ledisman, 5 menit taklukkan anak yang liar itu. Dan itu salah satu tekniknya menaklukkan telapak tangan. Itu nggak pakai ilmu hipnotis, tapi kita pakai pendekatan. Kalau dia nyaman menyalami kita, tanda dia sudah akrab sama kita. Alhamdulillah. Pastikan itu dulu. Jadi anak saya itu kalau salam sama saya itu selalu nyaman. Habis salaman selalu masuk kantong. Nih. Karena papanya salaman ada yang Jangkrik bos, gitu ya. Jangan bilang Mimi ya, jangkrik bos gitu ya. Nama itu ya. Iya. Yang kedua, sentuhan yang membuat anak merasa tenang. Pertama, anak akan nyaman kalau posisi levelingnya nggak boleh jauh kita. Misalnya, kalau anaknya rendah, jangan terbiasa ngomong. Karena anak mendongak itu membuat batang otak dan leher sakit. Jadi biasakan begini seperti sunnah Rasulullah kalau berbicara sama anak kecil atau Rasulullah menjatuhkan lututnya, anaknya segini. Nah, ada teknik yang perlu diketahui. Kalau anak merajuk gimana Ustadz? Salah satu cara membuat anak itu mau diajak negosiasi, kita merendah sedikit sampai bilang, gimana? Kalau enggak kita gendong, taruh di sini, terus kitanya merendah. Ini salah satu teknik melobi anak, supaya anak merasa dia itu dihargai, punya pride. Nah, jadi itu. Jangan pernah berbicara sama anak sampai posisi berdiri anak begini, karena ini bahasa instruksional. Sehingga membuat anak merasa aku di dalam kendalinya. Sehingga dia gini ya. Nah bahayanya kenapa? Anak yang kedua, kalau anak sudah tak mau memandang wajah kita, karena mata ini juga jendela jiwa, hati kalau sudah tidak nyaman, matanya pun tak berani memandang. Makanya suami istri kalau nggak nyaman tuh, nggak mau memandang. Ya jika tidur sudah berbalas punggung, mata tak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Aduh, ngeri Ustadz ya. Gini-gini romantis juga ya, waduh.